Carikan makanan yang paling lezat. Seperti makanan raja-raja, ya. Baik, Cepat. baik tuanku. Bongong, masakannya enak. Kami nyolong makanan yang sedang disediakan para dayang untuk santap siang Prabu Malawapati. Kau masih mengandalkan dasar Dria Angling Dharma? Kuno! Aku sudah bisa menghancurkan kehebatan ilmu itu. Kau selalu mendapatkan gambaran yang salah dari jurus yang akan aku lakukan. Karena aku punya ajian Trikala Manitra. Kakang, saya lapar. Awal scene diperlihatkan dengan Suliwa dan Galuh Parwati yang sedang melanjutkan pengembaraannya dikala mereka berpisah tujuan dengan Prabu Angling Dharma setelah bertarung mengalahkan Durgandini dan pendekar sesat lainnya. Ketika itu Suliwa dan Galuh beristirahat di sebuah hutan hendak menyantap burung panggang yang baru saja ditangkapnya, tiba-tiba saja datanglah 3 ekor siluman serigala muncul kembali untuk menyerang Suliwa. 3 manusia serigala tersebut lalu menggoda Suliwa di hadapan Galuh Parwati hingga membuatnya marah mendapati kekasihnya yang terus digoda oleh siluman cabul tersebut. Kemudian Galuh pun langsung melemparkan kayu bakar ke muka Kenanga yang lagi sange itu. Hingga akhirnya terjadilah pertempuran di antara mereka. Kenanga di saat itu menyadari bahwa kemampuannya yang tidak akan bisa menandingi kekuatan Suliwa. Ia pun mencari akal untuk memperdaya Galuh dengan sihirnya melesatkan kalung kutukan ke leher Galuh Parwati. Seketika itu ia pun berubah menjadi anjing. Kamu akan kurubah menjadi seekor anjing. Kalian memang binatang. Suliwa, hanya aku yang bisa membebaskan kekasihmu dari tenunganku. Melihat kekasihnya yang diperdaya oleh siluman itu, dengan kecerdikannya Suliwa langsung meluncur ke salah satu manusia serigala tersebut dan alhasil Suliwa pun menelankan pil beracun ke mulut kantil. Seketika anggota siluman serigala itu pun langsung panik mendapati saudaranya yang sudah tidak berdaya menelan pil beracun tersebut. Dengan begitu, Suliwa mampu menekan Kenanga agar mau memberitahukan cara melepaskan kutukannya di samping ia mengancam keselamatan kantil. Karena yang memiliki obat penawar racun untuk menyembuhkan kantil tersebut hanyalah Suliwa. Bebaskan tenunganmu atas Galuh. Berikan dulu obat penawar racunmu. Aku bukan orang dungu, Kenanga. Bebaskan dulu kekasihku. Baik, dia bisa bebas dari tenunganku. Kalau dia dimandikan pada 7 sumur dari 7 gunung. 7 gunung pasti akan ditempuh dalam waktu yang cukup lama. Sementara, kebenaran itu baru pada sumur terakhir. Memang. Tapi untuk hal yang satu ini, aku pantang bohong. Kemudian setelah mengetahui cara melepaskan tenungan itu, Suliwa lantas memberikan ramuan obat penawar racunnya. Tidak ingin kecolongan begitu saja, karena jarak menempuh 7 sumur itu sangatlah jauh dengan akal pikirannya Suliwa tidak memberikan obat itu sepenuhnya kepada Kenanga. Dan dengan menyembunyikan satu obat terakhir Suliwa menggertak Kenanga bahwa obat ke-7 yang akan menentukan keselamatan kantil. Pada pekan ke-7 dia akan sembuh. Tapi jumlah obatmu hanya 6. Obat ke-7 masih ada di tanganku. Kalau kekasihku sudah sembuh, obat itu akan kuberikan. Selamat tinggal. Ajar. Anak itu betul-betul cerdas. Dia mengira aku akan menipunya. Terpaksa kita harus mengangkat kantil ke rumah Cempaka. Yunda percaya pada ancaman dia. Kamu belum kenal anak itu. Dia sangat ahli dalam soal racun. Ancamannya pasti bukan main-main. Setelah Suliwa pergi dari para manusia serigala itu, kemudian Suliwa langsung memulai perjalanannya untuk menempuh 7 gunung mencari sumur yang telah disebutkan oleh Kenanga. Dan di saat itu, Galuh pun tidak mempercayai bahwa dirinya telah dikutuk menjadi seekor anjing karena yang ia rasakan tubuh dan kakinya hanya menjadi ringan. Lalu Suliwa membawanya ke sebuah genangan air sungai untuk berkaca. Disitulah Galuh pun sangat terkejut dan menangis sedih mendapati mukanya yang berubah menjadi anjing. Lalu Suliwa mengajak Galuh untuk segera bergegas pergi dari sana. Mengingat kutukan itu harus ditempuh dengan waktu yang lumayan lama untuk mencapai 7 sumur itu. Dan di tengah perjalanannya, Galuh Parwati merasa sangat lapar dan ingin makan. Suliwa lantas mengajak berhenti untuk makan di sebuah kedai warung desa yang mereka lewati. Sambil menggendong anjing jelmaan Galuh Parwati, Suliwa pun di sana mendapati masalah karena sekelompok orang yang tengah berada di sana menjadi tidak nafsu makan melihat anjing yang dibawa Suliwa masuk ke warung itu. Dengan sangat sopan serta merendah Suliwa meminta maaf kepada mereka semua lalu segera pergi dari tempat tersebut membawa anjingnya keluar.
Akan tetapi orang-orang di sana masih saja usil, ingin ribut dengan Suliwa padahal ia sudah meminta maaf secara sopan. Sehingga terjadilah pertarungan di warung itu, ketika mereka semua memulai menyerang Suliwa. Kamu pikir dengan pedang di punggungmu, kemudian nyari kami akan ciut? Kamu keliru. Jangan pamer kependekaran di sini, karena di sini gudangnya pendekar. Oh, maaf. Saya tidak menduga kalau tuan-tuan adalah para pendekar. Kurang ajar. Singkat cerita setelah melakukan perjalanan panjangnya, Suliwa dan Galuh kini telah sampai di Gunung Pandan yaitu sumur pertama di antara 7 sumur yang akan ditempuh selanjutnya. Setelah menemukan mata air sumur itu, Suliwa langsung memandikan anjing jelmaan Galuh Parwati tersebut. Setelahnya mereka pun akan bergegas mencari sumur-sumur berikutnya agar Galuh segera terlepas dari kutukan manusia serigala itu. Ini sumur pertama, Lu. Ayo. Aduh, dingin sekali, Kakak. Seiring berjalannya waktu, akhirnya kini Suliwa telah sampai di sumur ke-6, dan di sanalah Suliwa mendapati tantangan yang lumayan berat. Karena ia harus berhadapan dengan penunggu sumur tersebut yang dihuni oleh siluman ikan yang sakti dan mengerikan. Suliwa pada saat itu tidak berkutik karena lehernya dililit dan ditarik oleh makhluk yang sangat aneh itu hingga ia pun sampai terperosok di dalam goa bawah tanah. Di sana Suliwa akhirnya berhadapan dengan makhluk penunggu sumur Jalatunda tersebut. Setiap sumur pasti dibuat untuk siapa saja yang membutuhkannya. Enak saja, sumur Jalatunda ini milikku. Karena merasa tidak bersalah Suliwa lantas melawan makhluk itu dan terjadilah pertarungan seru di sana. Hingga pada akhirnya Suliwa diberi petunjuk oleh seekor bekicot jelmaan, bahwa kelemahan para makhluk aneh itu adalah dengan ditaburkan garam. Gunakan garam. Ampun, saya menyerah. Kembalikan aku ke permukaan sumur, cepat! Kakak, Maaf, agak lama, Lu. Tinggal 1 sumur lagi, kamu akan bebas dari tenungan yang sangat menyengsarakan ini. Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan dengan si Bongoh yang sedang mencari Tuan Suliwa, karena selama di Kalinggapura ia sangat kebingungan ditinggal pergi tuannya tersebut. Bongoh yang pada saat itu ingin sekali bertemu dengan Tuan Suliwa ternyata ia mendapatkan wangsit disuruh pergi menuju ke Gunung Rogo Jembangan, dan memang benar ternyata tempat itu adalah lokasi sumur terakhir yang akan dituju Suliwa. Kamu orang dari mana? Kalinggapura, Mbah. Jauh-jauh dari wetan sana datang kemari. Mau cari apa? Saya itu dapat wangsit. Katanya, kalau kepingin ketemu dengan majikan saya, saya harus datang ke Gunung Rogo Jembangan. Oh ya, tadi juga ada seorang pemuda datang kemari Ya, itu. dari Kalinggapura. Katanya mau cari sumur di Gunung Rogo Jembangan. Dia bersama gadis cantik, Mbah. Tidak, dia bersama anjing. Anjing! Iya, anjing betina. Kenapa kamu? Ya, anjing! Singkat cerita kini Suliwa akhirnya telah sampai di Gunung Rogo Jembangan, di mana letak sumur ke-7 berada di sana. Akan tetapi, lagi-lagi di sumur itu ternyata juga dihuni oleh berbagai macam makhluk halus. Di saat itulah muncul dedemit warna merah langsung menyerang dan pada akhirnya Suliwa kini harus bertarung kembali menaklukkan makhluk aneh di sana sebelum menggunakan air sumur tersebut. Awalnya Suliwa sempat dibuat keteteran oleh serangan dedemit merah tersebut karena hembusan angin topan yang sangat kencang keluar dari mulut makhluk itu. Dengan segala upaya, demi melepaskan kutukan Galuh Parwati akhirnya Suliwa mampu melewati rintangan itu dan dedemit merah berhasil dikalahkan oleh pedangnya. Tuan. Loh, Tuan Edan nih. Edan tenan. Kedatangan Bongoh yang mengira bahwa Tuan Suliwa telah gila, ia tidak mengetahui bahwa Suliwa tengah bertarung melawan jin.
Akhirnya kini Bongoh malah jadi bulan-bulanan oleh dedemit itu, sembari tubuh Bongoh yang sedang dilempar ke sana kemari. Dengan segera Suliwa mengambil celah untuk melumpuhkannya dan alhasil dedemit itu mampu dikalahkannya. Jangan-jangan keluar berkelahi dengan dedemit ini. Oh, mana celuritku? Mana? Bong. Ini. Mendapati Bongoh yang bisa sampai ke tempat itu, Suliwa pun tampak terheran-heran bagaimana ia bisa sampai ke sana. Lantas Bongoh langsung menjelaskan tentang wangsitnya itu, bahwa ia benar-benar ingin tetap mengabdi kepada Tuan Suliwa. Maka dari itu Bongoh mendapatkan suara bisikan untuk disuruh datang ke Gunung Rogo Jembangan agar bisa bertemu dengan tuannya tersebut. Setelahnya Suliwa dengan segera memandikan Galuh Parwati di sumur ketujuh yang terakhir itu agar Galuh bisa cepat terbebas dari kutukannya. Dan memang benar yang dikatakan oleh kenanga siluman serigala itu, bahwa kutukan Galuh bisa terlepas setelah dimandikan di 7 sumur yang sudah disampaikan sebelumnya. Kini jelmaan anjing betina itu berubah kembali menjadi Galuh Parwati seperti sedia kala. Suliwa yang melihat kekasihnya itu yang sudah terbebas dari kutukannya sangat senang sekali bisa memandang wajahnya kembali. Bongoh pun hanya ternganga melihat Nini Galuh yang memang benar-benar dikutuk menjadi anjing betina. Di sisi lain ternyata hal itu tengah disaksikan oleh para siluman serigala, bahwa Suliwa dan Galuh telah berhasil melepas tenungan mereka. Kakak. Dia berhasil membebaskan kekasihnya dari tenungku. Kemudian Suliwa memutuskan untuk segera ke Malwapati guna melaporkan semua kejadiannya dengan Prabu Angling Dharma, karena menyangkut siluman serigala yang kembali membuat ulah dikala mereka pernah mengacau di Malwapati. Dan tiba-tiba saja, entah mengapa para dedemit genderuwo itu muncul kembali seperti sosok yang serupa dengan sebelumnya. Akan tetapi jumlah dedemit ini semakin banyak karena mereka semua telah mengundang teman-temannya. Mereka bertiga pun sangat kebingungan melihat para dedemit itu yang datang dengan jumlah yang sangat banyak. Mereka lantas mengira bahwa makhluk-makhluk itu akan kembali menyerang, akan tetapi ternyata dugaan itu salah besar. Sebab para dedemit itu justru malah bersujud di hadapannya karena atas kekalahannya dari Suliwa sebelumnya. Para dedemit itu pun meminta ampunan dan ingin mengabdikan dirinya untuk menjadi budak Suliwa, akan tetapi di saat itu Suliwa langsung menolaknya. Hingga akhirnya hal itu pun tidak disia-siakan oleh si Bongoh karena ada sebuah kesempatan yang sangat langka. Ia pun lantas mengambil sikap untuk maju dan memanfaatkan para dedemit itu untuk disuruh mencarikan makanan yang enak-enak dan lezat karena Bongoh di saat itu sangat lapar sekali. Kami rela menjadi budak Tuan. Kami akan menjalankan semua perintah Tuan. Aku tidak butuh kalian. Mbok jangan begitu. Wong ada yang sukarela mau menjalankan perintah kita kok malah ditolak. Gendruwo. Kalau kalian benar-benar ingin menjalankan perintah kami, coba lakukan perintahku. Carikan makanan yang paling lezat. Seperti makanan raja-raja, ya? Baik, Cepat. baik Tuanku. Cepat. Tunggu. Makanan raja-raja ya, makanan manusia. Bukan makanan dedemit atau gendruwo ya. Oh, hamba mengerti Ya. Tuan. Bagus, sana. Ide konyol Bongoh pada saat itu memang benar-benar bikin ngakak. Mau-maunya para dedemit itu menuruti semua perintah gilanya Bongoh mencarikan menu makanan yang seperti disediakan untuk raja-raja. Para gerombolan makhluk itu pun lantas bergegas pergi dengan serentak demi melakukan tugasnya kepada Tuan Bongoh. Awalnya Suliwa memarahi Bongoh karena telah memanfaatkan para dedemit itu, akan tetapi Bongoh mengatakan bahwa kesempatan yang sangat langka seperti itu jangan disia-siakan. Dan tidak lama kemudian para gerombolan makhluk itu dengan cepatnya telah kembali membawa seperangkat alas karpet beserta menu hidangan kerajaan yang sangat lezat. Ketika Suliwa dan Galuh di saat itu juga merasa sangat lapar sekali, serta melihat semua makanan menu kerajaan yang enak-enak telah tersaji akhirnya mereka pun mengikuti langkah Bongoh dan langsung menyerbu makanan itu. Ayo loh, ayo. Bisa tidak makhluk-makhluk itu menyingkir dulu? Terus terang nafsu makanku terganggu. Oh, bisa. Kalian pergi dulu ya. Nanti saya panggil dengan tepuk tangan. Baik. Ya. Bongoh, masakannya enak. Tapi dari mana ya? Oh, Ada lagi yang harus kami sediakan, Tuan.
Begini sahabat, saya bilang, masakan yang kalian sediakan sangat nikmat. Dari mana kalian mendapatkannya? Kami nyolong makanan yang sedang disediakan para dayang untuk santap siang Prabu Malawapati. Nyolong? Nyolong. Nyolong ya. Tapi Kemudian akhirnya mereka pun kini telah tiba di Malwapati, melaporkan semua kejadian yang menimpa mereka kepada Prabu Angling Darma. Karena menyangkut manusia serigala yang kembali membuat onar dan hal itu sangat penting untuk disampaikan ke Sang Prabu. Mengingat para gerombolan siluman serigala itu yang tengah menjadi musuh besar Prabu Angling Darma dan tidak menutup kemungkinan mereka semua akan kembali menyerang Malwapati. Mungkin mereka memiliki ajian rawa rontek atau sebangsanya. Sekeliling Kedaton telah ditebar mantra Basmayan, sehingga siapapun yang punya niat jahat di kawasan Kedaton, dia akan terbakar menjadi abu. Saya minta Dinda Galuh Parawati untuk sementara menemani saya di Keputren. Terus terang, kejadian penculikan yang lalu masih sering menimbulkan ketakutan dalam diri saya. Dan di malam itu Suliwa yang tengah berada di Malwapati, akhirnya dengan secara tiba-tiba didatangi Kenanga yang menagih janji meminta ramuan obat terakhir untuk menyembuhkan Kantil akibat pil racunnya Suliwa. Atas perjanjian yang telah mereka sepakati, kemudian Suliwa pun memberikan penawar racun itu sebab Galuh Parwati sudah terlepas dari tenungan siluman serigala itu. Sementara, apa yang kukatakan tentang tenunganku, semuanya adalah benar. Setelah menerima obat penawar racun dari Suliwa, Kantil pun kini sudah kembali sembuh seperti sedia kala. Dalam melampiaskan dendamnya, mereka berempat lantas dengan segera merencanakan kembali strategi penyerangan ke Malwapati. Mereka semua pun tidak pernah kapok-kapoknya untuk mengusik Raja Malwapati beserta patihnya itu, padahal para siluman serigala tersebut selalu kalah dan tidak pernah berhasil. Dan di malam itu ketika Patih Batik Madrim tengah tertidur pulas, tiba-tiba terdengar raungan siluman serigala yang sangat keras hingga membangunkannya. Batik Madrim pun dengan bersikap siaga akan bersiap-siap untuk menghajar para siluman tersebut. Kurang ajar. Mereka memasang mantra Basmayan. Tuh. Bobo mau melihat celah yang bisa kita lewati. Celaka. Hampir sekeliling cemok istana dipagari dengan mantra Basmayan. Bahkan dewa pun akan sulit menembus pagar mantra ini. Yang mampu menghanguskan siapa saja. Segawon Lanang di saat itu pun nampak kesulitan untuk meneror Malwapati, melihat seluruh tembok kerajaan yang telah diberi mantra Basmayan yang tidak bisa ditembus olehnya. Hingga ia pun bertekad mencobanya kembali dan memberitahukan ketiga putrinya itu untuk melaju 100 kali lebih cepat berharap mampu menembus mantra Basmayan tersebut. Angling Darma, kau tidak akan pernah bisa membunuh kami. Hingga terjadilah pertarungan yang sangat sengit di antara mereka, para siluman serigala itu pun kini sepertinya tampak kewalahan menghadapi Angling Darma, Batik Madrim beserta Suliwa. Di mana siluman serigala itu memang sedang menghadapi orang-orang yang sangat sakti di sana, akan tetapi Segawon Lanang dengan sombongnya masih berlagak sok jago pada saat itu. Di samping Segawon Lanang mempunyai ajian Trikala Manitra, ia pun mengejek kesaktian ilmu Dasendria yang dimiliki Angling Darma tidak ada apa-apanya. Hingga Prabu Angling Darma pun akhirnya mengeluarkan ajian pamungkasnya yaitu ajian Meliwis Putih. Segawon Lanang pun langsung ketakutan dibuatnya dan para manusia serigala itu akhirnya memilih kabur dari sana. Kau masih mengandalkan Dasendria Angling Darma? Kuno! Aku sudah bisa menghancurkan kehebatan ilmu itu. Kau selalu mendapatkan gambaran yang salah dari jurus yang akan aku lakukan. Karena aku punya ajian Trikala Manitra. Tidak, Prabu. Mereka menggunakan ilmu tenang budaya. Mereka masih penasaran untuk mengobrak-ngabrik Malwapati. Ilmu Dasendriaku tidak bisa membaca gerakan silatnya.
Dia mengatakan menggunakan ilmu Trikala Manitra. Untung kita sudah memagari Kedaton dengan mantra Basmayan. Aku bersumpah tidak akan lagi membiarkan makhluk demit itu mengacaukan Malawapati lagi.